Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah video kemarin kita telah membahas tentang penggunaan penggunaan turunan dalam hal maksimum dan minimum. Hari ini kita akan membahas tentang kemonotonan dan kecekungan. Langsung saja definisi untuk kemonotonan ya. Misalkan di sini F terdefinisi pada selang I. Kita katakan bahwa F itu naik atau monoton naik, F naik atau monoton naik pada I jika untuk setiap X1 dan X2 dalam I, yang mana jika X1 kurang dari X2, maka Fx1 kurang dari Fx2. Kalau ketika X1 kurang dari X2 menyebabkan Fx1-nya itu juga kurang dari Fx2, maka kita katakan bahwa F naik ya. F adalah fungsi yang monoton naik kayak gitu ya. Pada selang I. Kemudian kalau di sini X1-nya kurang dari X2 tapi nilai fungsinya yaitu Fx1 lebih besar dari Fx2. Jadi kebalikannya ya. Kalau ini tetap sama, X1 kurang dari X2. Nah, kalau naik tadi Fx1 tetap kurang dari Fx2. Tapi kalau turun Fx1 lebih besar dari Fx2. Maka kita katakan bahwa F itu turun pada interval ini turun. Ini turun pada interval I. Turun pada interval I kayak gitu ya. Nah, kalau F itu kalau enggak naik atau dia turun, kita katakan bahwa F itu monoton, murni pada I. Jadi dia naik atau turun, kita katakan dia monoton. Kayak gitu ya. Oke, ini gambarnya ya. Misalkan ini Fx. Ini misalkan di sini ada X1. Ini X1. Di sini X2 ya. Maka kita katakan bahwa X1 kurang dari X2 ya kan. Tapi coba kita lihat nilai fungsinya. Perhatikan di sini. Ini Fx2. Fx2 sedangkan yang ini kalau kita luruskan ke atas, nah di sini perhatikan. Ini Fx1. Nah, coba perhatikan di sini bahwa letaknya Fx1 itu lebih tinggi dari Fx2 ya. Jadi bisa kita tuliskan bahwa Fx1 dia lebih besar dari Fx2. Nah, kalau kondisi seperti ini yang terpenuhi bahwa kalau X1 itu kurang dari X2 tapi Fx1 itu lebih besar dari Fx2, maka kita katakan pada selang tersebut, pada selang ini ya, ini dia dikatakan turun ya, turun. Jadi F-nya itu monoton turun kayak gitu. Sebaliknya, coba lihat di sini. Misalkan di sini ada X1 di sini. X1 di sini ada X2. Ya, ini kalau kita tarik garis ke atas maka di sini kan. Nah, di sini Fx1. Fx1 yang sini berarti ini kan ya. Ini Fx2. Ya. Nah, dari X1 X2-nya ini kan bisa kita katakan karena X1 lebih kecil dari X2, maka X1 lebih kecil dari X2. Tapi Fx1-nya karena dia lebih rendah daripada X2, maka Fx1-nya dia kurang dari Fx2. Ya, ternyata untuk yang interval dari C ke sini ini dia memenuhi X1 yang kurang dari X2 itu menyebabkan Fx1 kurang dari Fx2. Oleh karena itu dia kita sebut sebagai increasing atau fungsi yang naik kayak gitu. Kemudian sekarang bagaimana caranya kita tahu fungsi tersebut pada suatu selang dia naik atau turun? Kalau tadi kan kita tahu karena ada gambarnya, ada grafiknya yang sudah disediakan.
Nah, sekarang kalau misalkan kita hanya memiliki fungsinya saja, bagaimana cara kita mengetahui? Nah, coba dilihat di teorema ini, misalkan f terdiferensial, artinya f bisa diturunkan pada setiap titik pada selang I. Kita katakan bahwa kalau f aksen x atau turunan dari fx itu lebih besar dari 0 untuk semua titik di I, di selangnya tadi, maka f kita katakan naik. Sedangkan kalau turunannya ini kurang dari 0, ya, fx aksen kurang dari 0, maka kita katakan bahwa f itu turun pada selang I, ya. Jadi kalau lebih besar dari 0 dia naik, kalau kurang dari 0 dia turun. Ini ya, coba dilihat gambarnya seperti ini. Misalkan kita punya gambar seperti ini. Nah, ini kan garis singgung. Kalau kita ingat bahwa turunan pertama dari suatu fungsi itu persamaan garis singgungnya, kan kayak gitu ya. Nah, coba dilihat. Ini kalau arahnya itu gini, itu kan berarti positif. Tapi kalau arahnya gini, itu berarti negatif, kan kayak gitu ya. Garis singgungnya itu loh, ya kan? Kenapa? Coba perhatikan, misalkan ada garis singgungnya kayak gini. Maka ini, nah, ini misalkan x1, x2, ini fx2 ya, ini fx1 ya. Padahal yang namanya garis singgung itu kan perubahan y terhadap x. Perubahan y-nya apa ini? Perubahan y-nya kan berarti x2 dikurangi x1. X2 dikurangi X1 itu apa? Positif kan, karena X2-nya lebih besar dari X1. Maka perubahan Y-nya itu positif, ya. Sedangkan ini untuk perubahan X-nya kan perubahan Y terhadap perubahan X. Sedangkan untuk perubahan X-nya, karena X2 kan tadi kan fx2 dikurangi fx1, maka perubahan X-nya X2 dikurangi X1 ya. Kita lihat di sini bahwa X2 ini lebih besar dari X1, sehingga pasti selisih dari X2 dan X1 ini juga positif. Oke? Sehingga delta Y per delta X-nya itu positif dibagi positif. Jadi kalau kita tahu bahwa arahnya itu gini boleh ya, gini boleh, tapi naik ke atas ke arah kanan berarti dia garis singgung yang positif kayak gitu ya. Dan untuk yang ini kalau arahnya gini ya, jadi dia turun ke arah kanan, dia negatif. Coba kita lihat di sini. Misalkan saya punya kayak gini ya, kayak gini ya. Maka ini X1, X2, maka kan fx2-nya di sini. fx2 ini sini ya, fx1. Ya. Perhatikan di sini bahwa delta X per delta Y, delta Y per delta X, maaf, delta Y per delta X ini kan garis singgung ya. Delta Y per delta X, kemiringan garis singgung, maaf. Kemiringannya itu berarti delta Y itu kan berarti fx2 dikurangi fx1, ya kan? fx2 dikurangi fx1, padahal fx1-nya lebih besar dari fx2, ya kan? Karena posisinya dia lebih tinggi daripada fx2, maka fx1 itu lebih besar. Karena fx1 lebih besar, fx2 dikurangi yang lebih besar kan berarti negatif, ya kan? Dibagi dengan x1, x2 dikurangi x1 ya. Ini dikurangi ini, karena ini lebih besar dikurangi lebih kecil, maka di sini positif, sehingga ini pasti negatif ya. Pokoknya kalau arahnya gini, turun ke arah kanan gini berarti dia negatif. Oke. Kita hubungkan teorema ini dengan gambar ini ya. Nah, ternyata kalau f aksen x-nya ya, f aksen x lebih besar dari 0, artinya apa? Artinya turunannya itu lebih besar dari 0, ya kan? Garis singgungnya, kemiringan garis singgungnya berarti positif, ya kan? Ternyata kalau positif kurvanya naik. Sedangkan kalau
F aksen X-nya kurang dari 0, artinya kemiringan garisnya itu negatif. Kan gini, ya kan? Ternyata kalau kemiringannya negatif, dia Fx-nya menunjukkan grafik yang turun, kayak gitu. Oke, langsung ke contoh 1. Misalkan Fx 2x pangkat 3, Fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi 12x tambah 7. Kita diminta untuk mencari di mana F-nya naik, kita diminta untuk mencari selang di mana F-nya itu naik, dan ketika F turun. Kita diminta untuk mencari intervalnya. Nah, tadi apa? F itu naik kalau F aksennya lebih besar dari 0 dan turun kalau F aksennya itu kurang dari 0. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita diferensialkan dulu, kita turunkan dulu. Oke, ini kita turunkan ya. Kita turunkan, maka 2x pangkat 3, 3-nya jadi konstanta ya, dikalikan ke depan, berarti 2 kali 3 berapa? Ini kan 2x pangkat 3. Nah, 3-nya ini dikalikan dengan 2, ya kan? Berarti 6 kali x pangkatnya ini berkurang menjadi dikurangi 1, berkurang 1 jadi 2, ya kan? Kemudian ini min 3x pangkat 2. 2 dikali min 3 berapa? Min 6. Kemudian pangkat di sini berkurang 1 menjadi pangkat 1. Setelah itu min 12 diturunkan menjadi min 12 ya, 7-nya jadi 0. Nah, ini adalah turunannya, turunan pertamanya. Nah, di sini coba diperhatikan. Nah, di sini ya. Ini turunan pertamanya. Kemudian ini kita faktorkan dulu. Kita sederhana, biar lebih sederhana gitu ya, kita faktorkan. Karena sama-sama bisa dibagi 6, maka ini 6-nya kita keluarkan ya. Tinggal x pangkat 2 dikurangi ini bagi 6 juga. Ini bagi 6 kan jadi x pangkat 2, ini bagi 6 jadi min x, ini bagi 6 menjadi min 2. Kemudian 6 ini kita faktorkan juga. 6 berarti kan kalau dikalikan menjadi min 2, kalau dijumlahkan menjadi min 1 kan kayak gitu ya. X min 2 sama X min 1 ya. Nah, kayak gini. Ya, kita faktorkan jadi kayak gini, sama ya. Oke. Setelah itu kita mencari di mana ketika ini ya, turunannya tadi yang sudah kita faktorkan ini di mana dia kurang dari 0 dan di mana dia lebih besar dari 0. Nah, kita tahu bahwa kan gini ya. Misalkan ini kita sama dengankan 0x plus 1 x min 2. Ini kita sama dengankan 0. Kita sama dengankan 0. Maka kalau 6 pindah ke sini kan habis ya. Berarti 0 per 6 tetap 0. Berarti x plus 1 sama x min 2 ini sama dengan 0. Kalau dua bilangan dikalikan hasilnya 0, pasti salah satu dari dua bilangan tersebut adalah 0 ya kan. Maka pertama kalau enggak x plus 1 yang sama dengan 0 ya, x min 2 yang sama dengan 0 ya. Kemudian ini kita selesaikan. X plus 1 sama dengan 0, maka x-nya berapa? X-nya min 1 ya. Kalau x min 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2. Nah, 1 sama 2 ini menjadi batas di sini. Nah, menjadi batas di sini ya. Ini garisnya ya, garis bilangannya. Ini menjadi batas min 1 sama sama 2. Jadi batas. Kemudian di sini antara min 1 sama 2 di sini kan terbagi menjadi 3 interval ya. Di sini ini yang 1, ini 2, ini 3. Menjadi 3 bagian, 3 interval. Nah, untuk yang interval pertama kita cari titik sampel ya. Kira-kira titik apa yang ada di interval ini? Ambil sebarang titik yang ada di interval ini. Misalkan kita ambil yang mudah aja. Kita ambil yang mudah, misalkan min 2. Min 2. Min 2 ini menjadi titik sampel ya. Kita masukkan ke sini. Ke sini tadi. Kita masukkan ke sini.
min 2 kita masukkan ke X plus 1, X min 2. Kita lihat dia positif atau negatif, kayak gitu. Oke, min 2 kita masukkan ke sini, berarti min 2 tambah 1 sama dengan min 1. Min 2 dikurangi min 2 berarti min 4. Min 4 kali min 4 sama dengan 4 ya, sama dengan 4. 4 ini lebih besar dari 0 ya. Maka kita tandai di sini dia positif. Kayak gitu. Kemudian kita ambil titik sampel untuk interval kedua min 1 sampai 2. Kira-kira titik yang di antara min 1 sama 2 apa yang mudah? Kita cari yang mudah aja. Sebenarnya sebarang titik yang ada di interval itu kita masukkan gitu aja sebenarnya. Cuman kita ambil yang mudah aja. Misalkan di sini kan ada 0 ya. Antara min 1 sampai 2 itu kan ada 0. Kita masukkan 0 ke sini. Ke sini ya. 0 ditambah 1, 1. 0 dikurangi 2, min 2. Ya. 1 kali min 2, min 2. Ini kurang dari 0. Maka di sini kita tandai negatif. Ya. Kemudian yang terakhir untuk interval ketiga. Kita ambil titik sampel di sini misalkan 3 ya. 3 kan berarti ada di interval ketiga toh, karena batas bawahnya itu kan 2. Maka kita ambil 3. 3 kita masukkan ke sini juga. 3 tambah 1 4 ya. 4 dikalikan 3 dikurangi 2 1. Berarti 4 positif, lebih besar dari 0. Maka di sini kita tandai positif. Nah, di sini setelah kita tandai seperti tadi ya, positif, negatif, positif. Maka yang positif ini dia naik dan negatif turun ya. Artinya apa? Ini berarti dari min tak hingga. Ini kan sampai seterusnya toh. Dari min tak hingga sampai min 1. Ya, dia berarti naiknya kan berarti yang positif ini sama ini. Kemudian sama batasnya berapa ini? 2 sampai tak hingga. Ini dia naiknya di sini. Kemudian turunnya berarti yang negatif ini ya, dari ini ke sini, ya kan? Dari ini ke sini. Berarti turunnya itu saat mulai dari min 1 sampai berapa ini tadi 2, ya kan? Nah, jadi turunnya ini naik saat ini. Ya, saat ini sama ini. Kemudian turun saat ini. Oke, bisa dipahami ya. Oke, tadi kita bicara tentang turunan pertama dan kemonotonan. Yang mana turunan pertama tadi itu kan berhubungan dengan kemonotonannya, dia naik atau turun kan kayak gitu. Sekarang untuk turunan kedua dari suatu fungsi itu menentukan kecekungannya. Apakah dia cekung ke atas ataukah dia cekung ke bawah kayak gitu. Jadi ini ya, ini gambarnya aja. Ini kalau gini, bentuknya gini, ini kita sebut dia cekung ke atas. Kalau bentuknya gini, ini kita sebut dia cekung ke bawah. Jadi ini setelah cekung ke atas terus cekung ke bawah kayak gitu. Nah, coba dilihat di sini, ini teoremanya langsung saja. Jadi fungsi f itu misalkan f terdiferensial 2 kali pada selang terbuka I. Kita katakan bahwa f double aksen x itu kalau dia lebih besar dari 0 maka dia cekung ke atas. Tapi kalau f double aksen x-nya dia kurang dari 0 maka dia cekung ke bawah. Jadi kalau turunan keduanya itu lebih besar dari 0 dia cekung ke atas. Kalau turunan keduanya itu kurang dari 0 dia cekung ke bawah. Ya. Langsung contohnya kita diminta untuk mencari di mana selang ketika fungsi sepertiga x pangkat 3 min x pangkat 2 min 3x plus 4 itu di mana dia naik, di mana dia turun, di mana dia cekungnya ke atas, dan di mana dia cekungnya ke bawah. Oke, sekarang kita untuk naik sama turunnya itu kan kita butuh turunan pertama. Sedangkan untuk cekung ke atas ataupun cekung ke bawahnya kita butuh turunan kedua dari fungsi ini. Silakan kita lihat di sini, yuk. Oke, fungsinya tadi kan ini.
Ini ya, kalau kita turunkan fungsi ini, jadi turunan pertamanya kan sepertiga X pangkat 3 kita turunkan jadi X pangkat 2, min X pangkat 2 kita turunkan jadi min 2X, kemudian min 3X kita turunkan jadi min 3, dan min 4 kita turunkan jadi 0 di sini ya. Kemudian turunan kedua itu kita peroleh dari menurunkan turunan pertama ya. Jadi F diturunkan jadi turunan pertama ya. F aksen diturunkan jadi turunan kedua. Kayak gitu ya. Kemudian ini kita turunkan X pangkat 2 kita turunkan menjadi 2X ya. Min 2X kita turunkan menjadi min 2. Min 3 kita turunkan jadi 0 ya. Kemudian untuk mempermudah pengerjaan selanjutnya kita faktorkan dulu. Ini kita faktorkan, ini juga kita faktorkan ya. Ini kita faktorkan menjadi X plus 1 X min 3 ya. Kenapa? Ini kali ini X pangkat 2 ya kan. X dikali min 3 ditambah 1 kali X berarti min 2X ya. 1 kali 3 min 1 kali min 3 sama dengan min 3. Sedangkan untuk ini kita faktorkan, ini sama-sama ada duanya kita keluarkan, jadi di sini tinggal X min 1 ya. 2 kali X 2X, 2 kali min 1 min 2 kayak gitu. Oke, kita lihat satu persatu ya. Ini F aksen X sama gambarnya yang ini ya. F aksen X sama gambar ini. Nah, perhatikan di sini. Ini kita sama dengankan 0 dulu kan ya. Kalau ini kita sama dengankan 0, maka salah satu dari X plus 1 sama X min 3 ini sama dengan 0 ya. Kalau X plus 1 yang sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 1. Tapi kalau X min 3 yang sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Jadi di sini yang menjadi batas adalah min 1 sama 3. Nah, di sini ya min 1 sama 3. Kemudian karena batasnya ada 2, maka intervalnya terbagi menjadi 3 bagian ya. Ini interval pertama, interval kedua, interval ketiga ya. Kita ambil titik sampel dari setiap interval ya. Misalkan di sini berarti kita ambil min 2. Min 2 kita masukkan ke sini ya. Min 2 ditambah 1 berarti min 1. Min 2 ditambah dikurangi min 3 berarti berapa? Min 5 ya, dikali min 5. Hasilnya sama dengan 5 kan? 5 lebih besar dari 0. Nah, di sini kita tandai positif. Kemudian kita ambil titik sampel di antaranya ini misalkan 0 ya. 0 kita masukkan ke sini juga. 0 ditambah 1 berarti 1 dikali 0 dikurangi 3 berarti min 3 sama dengan min 3. Ini kurang dari 0. Kita tandai negatif di sini. Kemudian kita ambil titik sampel di sini misalkan 4. 4 kita masukkan ke sini berarti 4 tambah 1 5 ya. Kemudian kita masukkan di sini 4 dikurangi 3 sama dengan berapa? 1. 5 kali 1 5. Lebih besar dari 0, maka di sini positif ya. Selanjutnya untuk yang F aksen, F double aksen atau turunan kedua dari F, kita ambil di sini ya. Ini kita sama dengankan 0 ya. Maka kalau ini sama dengan 0, 2-nya kita pindah ke kanan, berarti kan X min 1 sama dengan 0 bagi 2 tetap 0 ya. Maka X-nya sama dengan 1. Nah, jadi batasnya cuma 1 di sini. X sama dengan 1 di sini. Nah, batasnya cuma ada di sini. Kemudian kita ambil titik sampel. Ini kan berarti terbagi menjadi 2 bagian, terbagi menjadi 2 interval, 2 selang. Kita ambil titik sampel dari setiap selang ya. Misalkan di sini 0 ya, di sini ada 0, di sini ada 2. Oke. 0 ini kita masukkan ke sini ya. Tadi kan X min 1. 2 kali X min 1 ada 2-nya lah, nggak apa-apa. Nah, kita lihat di sini. 0 kita masukkan ke sini berarti 0 dikurangi 1 berapa? 0 kurangi 1 berapa, Rek? Min 1 ya. Min 1 dikali 2 berarti min
2. Min 2 kurang dari 0, maka di sini kita tandai negatif ya. Kemudian kita ambil titik sampel di interval kedua, 2 ya. 2 kita masukkan ke sini, berarti 2 dikali X-nya kita ganti 2, 2 dikurangi 1, 1. 2 dikurangi 1, 1. Iya benar. 1 dikali 2 berarti 2. Nah, 2 ini berarti lebih besar dari 0, maka di sini positif. Kemudian untuk naik dan turunnya, berarti kan kita ambil dari gambar ini, maaf. Kita ambil dari gambar ini, ya. Dia naik saat min tak hingga, ini kan berarti dari min tak hingga sampai min 1, ya. Sama, dan dia naik juga ketika mulai dari 3 sampai tak hingga. Kayak gini ya. Kayak gini, ya. Sedangkan turunnya dia itu mulai dari min 1 sampai 3. Nah, di sini ya. Nah, fx naik saat ini sama ini, saat ini sama ini bukan 0 tapi 1, maaf. 1. Nah, sama ini ya. Dan dia turun saat min 1 sampai 3. Ya. Kemudian untuk kecekungannya dia cekung ke atas. Cekung ke bawah. Dia cekung ke bawahnya ini saat min tak hingga sampai 0. Jadi ini kan mulai dari min tak hingga sampai 0 di sini ya. Dan dia cekung ke atas saat ini. Saat 1 sampai 1 ini sampai tak hingga. 1 sampai tak hingga. Kok mulai 1, Ding? Mulai dari 0. Alat ya ini ya. Ini jadi dari ini dia cekung ke atas itu dari 1 sampai tak hingga ya. Dari 1 ini sampai tak hingga. Dan cekung ke bawahnya ini dari tak hingga, min tak hingga. Ini kan min tak hingga, ini tak hingga. Min tak hingga sampai 1. Lihat gambarnya seperti ini. Jadinya nanti itu seperti ini. Ya. Ini berarti ini kan sampai 1, ini 1 ya, batasnya 1 di sini. Kemudian ini min 1 sama 3. Nah, kayak gini. Nah, jadi dia naik tadi mulai dari min tak hingga sampai 0. Sampai berapa ini? Sampai 1 ya ini, sampai min 1. Min 1, ini sampai min 1. Jadi dia naik sampai min 1. Kemudian dari 1 sampai 3 dia turun. Ini jadi dia turun sampai min 3. Sampai 3. 3-nya kan di sini, berarti dia turun sampai sini. Kemudian naik lagi dari 3 sampai tak hingga. Nah, naik terus kayak gini. Sedangkan untuk kecekungannya coba diperhatikan di sini, dia cekung ke atas dari min tak hingga sampai 1. Ya. Dia cekung ke atas, cekung ke bawah, kan hadapnya ke bawah ya, cekung ke bawah. Kemudian dari 1 sampai tak hingga dia cekung ke atas, artinya hadap ke atas gitu loh. Oke ya. Sekian dulu video tentang penggunaan turunan untuk kemonotonan dan kecekungan. Jadi kesimpulannya untuk kemonotonan kita gunakan fx1, f aksen 1. Turunan pertama kita bisa gunakan untuk melihat apakah dia monoton naik ataupun monoton turun. Sedangkan untuk turunan kedua kita bisa melihat apakah dia cekung ke atas atau cekung ke bawah. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.